Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaida Zahra, PGMI semester 1. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS tasawuf. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang ujlah. Apa sih ujlah? Ujlah menurut secara etimologi berasal dari kata azala yakjilu dari wajan fa'ala yakjilu yang artinya meninggalkan atau menghindari. Terus sedangkan secara istilah panjangnya atau terminologi menjauhkan diri dari pergaulan manusia dengan tujuan tidak menyakiti mereka. Sekaligus bukan berarti memutuskan hubungan dengan masyarakat. Yang dimaksud melakukan ujlah di sini adalah untuk mengasingkan diri dari masyarakat karena dirinya merasa kotor dan tidak menularkan kepada mereka agar tercapai ketenangan jiwa dan pikiran jernih yang tidak tercemar oleh tipu daya keinginan. Dalam Al-Quran juga ujlah dijelaskan tapi tidak secara gamblang atau terperinci dalam surat Al-Maryam ayat 48. Contohnya seperti pada zaman dahulu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan bukan yang lain, namun kaumnya tetap terus menolak dan membencinya meskipun ia sudah berusaha setengah mati. Bahkan secara terang-terangan mereka menyembah berhala. Kemudian Nabi Ibrahim mengujlahkan diri dari era mereka. Terus seperti Nabi Muhammad juga mengasingkan diri dari kaum Quraisy ketika siksaan dan perlawanan mereka telah mencapai puncaknya. Nabi kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk meninggalkan Mekah dan hijrah ke tanah Habasyah, lalu ke Madinah. Di Madinah Allah meninggikan dan membantu agamanya. Tidak hanya itu, aktivitas ujlah juga dilakukan oleh Nabi di Gua Hira. Hal itu dilakukan selama beberapa malam sampai turunnya wahyu pertama. Ada beberapa makom ujlah, tingkatan bisa jadi tingkatan ujlah ya. Yang pertama, ujlah awam adalah sesuatu mengasingkan diri secara fisik akan tetapi bahwa sebetulnya dia sungguh-sungguh untuk menyelamatkan manusia dari perbuatan-perbuatan mereka. Terus yang kedua ada ujlah khawas, adalah dia bukan hanya sekadar dirinya mengasingkan dari manusia, melainkan batinnya tidak boleh dimasuki oleh pikiran-pikiran bangsa nafsu dan syaiton, seperti menyenangi makanan, minuman, pakaian, mencintai keluarga, binatang, kuda, dan sebagainya. Juga seperti ria, sum'ah, dan kemasyhuran. Secara sadar usahakan dalam hatinya tidak memasuki sifat-sifat tercela termasuk ujub, dengki, mengadu domba, sombong, pemarah, pemaksa, kikir, pengumpat, dengki, dan lain sebagainya. Tingkatan yang ketiga yaitu ujlah khawasul. Khawas adalah dia memisahkan diri dari sifat basyariyah menuju sifat malakiyah. Meskipun tidak bergumul dengan manusia, namun sifatnya seperti malaikat yang terpuji tidak pernah salah. Oleh karena itu, ujlah kelas tinggi kata ulama tasawuf adalah orang yang selalu zahir jiwanya bersama manusia, namun sebetulnya secara batin jiwanya terpisah dari mereka. Yang kedua akan menjelaskan tentang holwat. Holwat berasal dari kata kholayahlu dari wajan fa'ala yaf'ulu yang artinya sepi dari orang lain atau kondisi di mana tidak ada orang lain, sehingga tidak tepat bila holwat diartikan menjadi duduk berdua secara fisik. Yang lebih tepat adalah bersepi-sepi dari kehadiran orang lain. Menurut istilahnya adalah menyendiri dan cara melatih untuk berserah diri dengan melepas segala ketergantungan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Makom-makom halwat menurut Imam Al-Qushayri. Yang pertama, halwat lahir adalah mengasingkan diri di dalam rumah dan dalam pergaulan sesama manusia alias dikirnya orang-orang yang sedang riadoh. Halwat sulut yang sedang ritual ibadah dan orang pengangguran. Yang kedua adalah halwat batin, adalah tetap dalam musyawarah kepada asrorul haq
namun lahirnya tetap bergaul dengan manusia, misalnya dikirnya para pendidik, pemimpin, penguasa, para pekerja, serta kaum profesional. Oleh karena itu, konsep tasawuf ternyata tidak hanya juhud dan holwat saja, ada namanya muamalah dan kerja. Semua ada porsinya dan semua ada kemampuannya, asal ada niatan lillahi ta'ala, maka itu sebetulnya sudah menjadi nilai tasawuf. Perbedaan holwat dan ujilah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Majmu'ah Rasail menjelaskan, holwat memiliki makna mengasingkan diri untuk menghindari berbagai penyimpangan akidah, sedangkan ujilah maknanya menghindari dari hawa nafsu dan segala yang cenderung dapat mengarah pada hawa nafsu tersebut hingga sibuk untuk berpaling darinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.